Halo semuanya, balik lagi di Neo Historia. Nah, kali ini kita bakal lanjut di materi Perang Dingin, teman-teman. Nah, kenapa sih bisa terjadi Perang Dingin? Nah, apa sih penyebabnya, Kak? Nah, oke, kita bakal pelajarin di sini nih, teman-teman. Oke, kita mulai aja ya. Nah, mulai. Sebelum kita mulai di setiap materi, kita juga harus tahu pengertian dulu nih dari Perang Dingin. Pengertian dari Perang Dingin tuh apa sih? Nah, terus sebab umumnya, kenapa bisa terjadi Perang Dingin, terus sebab khusus, negara yang terlibat, dan jalannya konflik tuh seperti apa. Nah, oke ya. Nah, kakak bakal jelasin tentang Perang Dingin, teman-teman. Nah, Perang Dingin atau Cold War adalah masa-masa konflik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dengan sekutu-sekutu mereka yang masing-masing tergabung dalam blok Barat dan blok Timur. Nah, sejarah Perang Dingin dimulai pada tahun 1947 dan berakhir pada tahun 1991 nih teman-teman. Nah, perang yang lebih terlihat seperti persaingan ideologi antara sosialisme komunisme melawan liberalisme dan kapitalisme. Nah, sosialisme komunisme ini adalah ideologi dari Uni Soviet atau Blok Timur. Nah, sedangkan liberalisme dan kapitalisme adalah ideologi dari Blok Barat atau bisa kita sebut dengan Amerika Serikat dan Blok Baratnya nih teman-teman. Nah, kenapa sih dinamakan Perang Dingin? Nah, dinamakan Perang Dingin karena kedua belah pihak tidak pernah terlihat dalam aksi militernya secara langsung. Nah, namun masing-masing pihak memiliki senjata nuklir yang dapat menyebabkan kehancuran besar nih teman-teman. Nah, jadi sebenarnya kedua negara tidak pernah terlibat secara langsung, tapi mereka ini memiliki senjata yang masing-masing dapat menghancurkan nih. Nah, kita bahas penyebab umum dari Perang Dingin nih sebenarnya ada 3 poin. Yang pertama adalah pertentangan ideologi, yang kedua ada perebutan hegemoni atau kepemimpinan dan kekuasaan, serta berdirinya Pakta Pertahanan. Nah, di pertentangan ideologi, Amerika Serikat dan Uni Soviet memiliki ideologi yang saling bertentangan nih teman-teman. Nah, Uni Soviet dengan paham komunisme sosialisme, dan Amerika Serikat dengan paham kapitalisme dan liberalisme. Nah, di perebutan hegemoni, saat berakhirnya Perang Dunia Kedua, terdapat dua negara adidaya yang memiliki perbedaan ideologi, sehingga memunculkan perebutan hegemoni atau kekuasaan di antara kedua belah pihak, sehingga memunculkan persaingan antara blok Barat dan blok Timur. Lanjutnya, Amerika Serikat dan negara non-blok ingin menyebarkan paham kapitalisme liberalisme kepada negara-negara di dunia, khususnya di Eropa Barat, dengan mengirimkan bantuan ekonomi seperti Marshall Plan atau Doktrin Truman. Nah, kalau Uni Soviet juga tak ingin kalah nih teman-teman dengan menyebarkan paham komunisme sosialisme ke negara-negara di dunia, khususnya di Eropa Timur, dengan memberikan bantuan ekonomi juga. Nah, Uni Soviet juga memberikan Pakta Warsawa nih, ntar kita bahas di sini. Nah, berdirinya Pakta Pertahanan. Nah, Pakta Pertahanan nih apa sih, Kak? Pakta Pertahanan adalah pertahanan di antara negara wilayah tersebut nih, teman-teman. Nah, di sini tertulis munculnya dua Pakta Pertahanan di blok Barat dan blok Timur. Nah, di blok Barat terdapat NATO yang merupakan organisasi pertahanan negara-negara Atlantik Utara dengan tujuan menahan laju komunis di Eropa. Pada mulanya NATO hanyalah merupakan perjanjian pertahanan antara Inggris dan Prancis. Namun akhirnya berbagai negara di Eropa Barat bergabung di aliansi NATO nih teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu sesudah blok Barat membentuk NATO. Nah, untuk mengimbangi hal tersebut, maka Uni Soviet pun tak ingin kalah nih. Akhirnya Uni Soviet membentuk Pakta Pertahanan dengan negara-negara yang lain yang berhaluan sosialis komunis. Nah, pakta tersebut adalah Pakta Warsawa. Nah, kita bisa lanjut nih. Nah, penyebab khusus dari Perang Dunia Kedua apa sih, Kak? Nah, penyebab khusus sih sebenarnya simpelnya. Sebenarnya itu adalah ego dari masing-masing pihak nih, teman-teman. Nah, munculnya ego dari kedua negara sekutu sebagai pemenang perang yang terbagi menjadi dua ideologi yang saling bertentangan untuk menunjukkan kekuatan siapa yang paling berpengaruh. Amerika Serikat dengan ideologi liberal dan Uni Soviet dengan ideologi komunisme nih, teman-teman. Nah, ini di sini terdapat aliansi yang terlibat. Nah, ini bisa kita tahu ini NATO, ada Kanzuk, ada CENTO, dan ada ANZUS. Nah, ntar kita bahas ini satu-satu. Nah, di sini ada Pakta Pertahanan di Timur nih, teman-teman, yaitu Pakta Warsawa. Nah, pihak yang terlibat sebenarnya ini banyak banget pihak yang terlibat, cuman ini aku kasih yang penting-penting aja ya, teman. Ini yang emang benar-benar inti dari blok Timur. Di sini ada inti dari blok Barat nih, teman-teman. Sebenarnya terdapat, kalau nggak salah sih 27 nih, teman-teman. Nah, kita bisa lanjut ya, teman-teman. Intinya adalah ada Amerika Serikat, Jerman Barat, Prancis, Belgia, Britania Raya nih, jangan lupa nih teman-teman, itu inti ya. Nah,
Selanjutnya ada pihak yang netral, teman-teman. Ternyata dalam Perang Dingin terdapat pihak yang netral, pihak yang tidak ikut blok barat maupun blok timur. Nah, yaitu ada gerakan non-blok atau Non-Alignment Movement atau NAM. Nih, NAM adalah suatu organisasi internasional yang terdiri lebih dari 100 negara yang tidak menganggap dirinya beraliansi dengan atau terhadap blok kekuatan besar manapun. Nah, tujuan dari blok ini seperti tercantum dalam Deklarasi Havana pada tanggal 1979 adalah untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas nasional, dan keamanan negara-negara non-blok. Nah, selanjutnya yaitu menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, politik apartheid, Zionisme, rasisme, dan segala bentuk agresi militer, pendudukan, dominasi, intervensi, atau hegemoni yang menentang segala bentuk blok politik nih teman-teman. Nah, ini adalah logonya ya. Nah, lanjut. Nah, jalannya Perang Dingin nih. Nah, sebenarnya ini terdapat 6 ini fase dalam Perang Dingin, cuman ini kita singkat aja kalau ini ke sini. Termasuk fase awal, di sini fase pertengahan, dan ini adalah fase akhir nih teman-teman. Nah, di tahun 1947 sampai dengan 1953 terdapat beberapa kejadian nih teman-teman. Nah, yang pertama adalah terjadinya kudeta komunis di Cekoslovakia pada tanggal 21 Februari 1948. Nah, terus dibentuknya Marshall Plan adalah program ekonomi skala besar. Nah, oleh Amerika Serikat yang bertujuan membangun kembali kekuatan ekonomi negara-negara di Eropa setelah Perang Dunia Kedua selesai. Nah, selanjutnya adalah pembelotan Tito. Nih, dia Tito adalah Joseph Tito. Dia pembelot kepada pihak komunis yang mengakibatkan dikeluarkannya Yugoslavia dari Biro Informasi Komunis atau Komintern pada tahun 1948. Nah, pada tanggal 12 Maret 1947, Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman mengeluarkan kebijakan Doktrin Truman, di mana akan mendukung Yunani dan Turki dengan bantuan ekonomi dan militer untuk mencegah mereka jatuh ke dalam lingkup Soviet. Nah, di tahun 1947 sampai dengan 1953 ternyata masih ada nih. Di tanggal 4 April 1949 dibuat Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang ditandatangani oleh 12 negara untuk membangun kerjasama militer dan demi mencegah penyebaran paham komunisme oleh Uni Soviet. Nah, selanjutnya, setelah Perang Dunia Kedua, Perang Saudara Tiongkok antara Partai Komunis Tiongkok dan Partai Nasionalis Kuomintang berakhir pada tanggal 1949 dengan pihak komunis menguasai Tiongkok daratan nih teman-teman. Nah, pihak ini dipimpin oleh Mao Zedong. Nah, selanjutnya terjadi konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan pada tanggal 25 Juni 1950 dan ini disebabkan karena perbedaan ideologis serta persaingan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet yang melakukan proxy war nih teman-teman. Nah, Korea Utara didukung oleh Uni Soviet sedangkan Korea Selatan didukung oleh Amerika Serikat. Nah, selanjutnya di tahun 1953 sampai dengan 1956 terjadi beberapa kejadian. Yang pertama, pada tahun 1953 terjadi pemberontakan komunis di Kuba. Pemberontakan yang dipimpin oleh Fidel Castro dan Che Guevara ini berhasil menggulingkan rezim Fulgencio Batista. Kemenangan ini membuat Amerika Serikat mengembargo negara Kuba nih teman-teman. Nah, selanjutnya dibentuk Fakta Warsawa nih. Fakta tandingan untuk NATO yang merupakan tandingan dari NATO. Fakta Warsawa ini perjanjian militer antara negara-negara di kawasan Eropa Timur yang berideologi komunis sosialis, teman-teman. Selanjutnya ada NATO. Nah, NATO mulai berekspansi dengan membuat fakta pertahanan di berbagai kawasan. Itu ada di Seato, ada Anzus, dan ada Cento. Nah, Seato, Anzus, dan Cento ini apa sih Kak? Nah, ini kakak jelasin ya. Nah, NATO mulai berekspansi membuat fakta pertahanan di berbagai kawasan nih. Nah, ini kakak akan jelasin apa itu SEATO. SEATO adalah Southeast Treaty Organization. Tujuan utama ini adalah membendung bahaya komunis di Asia Tenggara, khususnya di Vietnam. Nah, SEATO terbentuk akibat ditandatangannya Southeast Asian Collective Defense Treaty Organization di Manila pada tanggal 8 September 1954. Nah, SEATO pun akhirnya dibubarkan pada tanggal 30 Juni 1977 akibat banyak anggota yang mundur dari keanggotaan. Selanjutnya ada ANZUS. Nah, ANZUS adalah Australia New Zealand United States Security Treaty. Nah, ANZUS didirikan oleh Amerika Serikat bersama Australia dan Selandia Baru pada tanggal 1 September 1951. Tujuan ANZUS adalah untuk menghambat persebaran pengaruh komunis di kawasan Australia dan Oceania. Ya, teman-teman.
Nah, selanjutnya yaitu ada The Central Treaty Organization atau CENTO, merupakan organisasi defensif untuk mempromosikan berbagai tujuan politik, militer, dan ekonomi dengan tujuan utama yaitu mencegah serangan komunis dan mendorong perdamaian di Timur Tengah. Nah, semua rata-rata dari tiga organisasi ini adalah untuk mencegah serangan komunis dari berbagai wilayah nih teman-teman. Nah, seperti kalau di SEATO nih di Asia Tenggara ini untuk mencegah komunis berkembang di Asia Tenggara. Kalau di ANZUS untuk mencegah pengaruh komunis di Australia dan New Zealand. Nah, kalau di CENTO nih untuk mencegah serangan komunis yang berada di Timur Tengah nih teman-teman. Nah, selanjutnya pada tanggal 1953 sampai dengan 1956 dibentuk organisasi NATO. Organisasi tandingan NATO nih teman-teman, yaitu Pakta Warsawa oleh Uni Soviet. Nah, apa sih Kak Pakta Warsawa? Pakta Warsawa merupakan aliansi militer dari negara-negara yang disebut Blok Timur. Anggotanya adalah negara-negara di kawasan Eropa Timur nih. Tujuan utama Pakta Warsawa adalah bersatu mengorganisasikan diri agar siap menghadapi kemungkinan munculnya ancaman dari blok NATO atau blok Barat, teman-teman. Nah, Pakta Warsawa sendiri dirancang dan diresmikan oleh Nikita Khrushchev pada tahun 1955. Nah, anggota Pakta Warsawa antara lain yaitu ada Uni Soviet, Bulgaria, Rumania, Jerman Timur, Polandia, Cekoslovakia. Ini udah ya teman-teman. Nah, lanjut. Ini di tahun 1956 sampai 1958 terjadi revolusi Hungaria. Nah, terjadi pemberontakan melawan pemerintahan rezim komunis di Hungaria pada tanggal 1956, namun dapat diselesaikan oleh Uni Soviet dengan menindas para pemberontak nih teman-teman. Nah, akibat penindasan para pemberontak ini, Amerika Serikat menentang perbuatan tersebut karena dianggap tidak manusiawi nih teman-teman, sehingga hubungan antara kedua negara semakin memanas. Nah, kedua negara ini yaitu Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Di tahun 1958 sampai dengan 1962 terbentuklah tirai bambu. Nah, nama ini adalah eufemisme dari Perang Dingin untuk menyebutkan batas politik antara negara komunis dan negara kapitalis dan non-komunis di Asia Timur, terutama Republik Rakyat Tiongkok. Ini kalian bisa lihat ya teman-teman di sini nih, ada garis hitam. Ini adalah perbatasan langsung. Nah, ini Korea Utara, ini Korea Selatan nih teman-teman. Jadi kita bisa lihat ya teman-teman, terdapat berbagai perbatasan ini. Nah, di tahun 1958 sampai dengan 1962 terjadi krisis rudal di Kuba. Nah, ini terjadi karena Amerika Serikat rudal balistiknya berada di Italia dan Turki. Nah, sedangkan di Uni Soviet memiliki rudal yang berada di Kuba. Nah, mereka ini saling ingin menyerang satu sama lain nih, saling mengancam nih teman-teman. Nah, di tahun 1956 hingga 1966 terjadi perselisihan internal antara Soviet dan Cina. Nah, dalam menafsirkan Marxisme dan Leninisme. Nah, perbedaan ini juga mempengaruhi perbedaan kepentingan di antara dua negara di Perang Dingin nih, teman-teman. Nah, ini adalah foto dokumentasi misil balistik jarak menengah Soviet atau R-12 di lapangan merah Moskow, teman-teman. Nah, bayangin rudalnya segede gini nih, teman-teman. Ini hampir bisa 5 kali dari bomnya Hiroshima dan Nagasaki nih, teman-teman. Nah, selanjutnya di tahun 1962 sampai dengan 1985, nah kubu komunis di Cina dan Uni Soviet juga sempat terjadi konflik tentang permasalahan batas atau Sino-Soviet Border Conflict. Setelah sebelumnya mereka sudah menyelesaikan perbedaan pendapat di tahun 1966. Nah, selanjutnya para komunis di Kamboja yang dipimpin oleh Pol Pot berhasil menggulingkan kerajaan Kamboja dan menggantinya dengan negara komunis. Nah, ini dia nih teman-teman, dia adalah Pol Pot nih teman-teman. Nah, ini adalah perbatasan antara Uni Soviet dan Cina nih teman-teman. Jadi dia memperebutkan batasan di sini teman-teman. Nah, selanjutnya di tahun 1962 sampai dengan 1985, Pakta Warsawa juga sempat melancarkan operasi Danube atau penyerangan ke Cekoslovakia dengan tujuan untuk menghentikan reformasi, liberalisasi, dan memperkuat kekuasaan Partai Komunis di Cekoslovakia. Ini adalah gambar karya Joseph Koudelka atas Wenceslas Square yang hampir kosong pada 21 Agustus 1968 menjelang invasi Pakta Warsawa ke Cekoslovakia nih teman-teman. Jadi sebenarnya Cekoslovakia udah tahu, jadi akhirnya mereka mengkosongkan diri teman-teman. Nah, akhir dari Perang Dingin. Nah, setiap awal pasti ada akhir.
Nah, mulai pada tanggal 1970, keadaan antar negara di dunia mulai membaik dan konflik sudah berkurang secara berangsur-angsur. Pihak Barat dapat memperbaiki hubungan dengan menandatangani perjanjian The Strategic Arm Limitation Talk atau SALT untuk mengurangi persenjataan strategis. Nah, akhirnya misil di Kuba pun akhirnya dihilangkan dan misil di Turki dan serta Yunani pun juga dihilangkan. Nah, Uni Soviet pun berubah saat Mikhail Gorbachev ditunjuk sebagai Komite Sentral Partai Komunis. Ia menetapkan strategi politik Glasnost dan Perestroika. Nah, mungkin kalian belum tahu nih, Kak, apa sih Glasnost dan Perestroika itu? Nah, Glasnost dan Perestroika adalah keterbukaan dan rekonstruksi nih, teman-teman. Nah, Glasnost yang berarti keterbukaan dalam bahasa Rusia adalah kebijakan peningkatan keterbukaan dalam pemerintahan di Uni Soviet. Gorbachev menetapkan kebijakan ini untuk mengurangi korupsi di pemerintahan dan di Partai Komunis, serta mengurangi penyalahgunaan kekuasaan oleh Komite Sentral Uni Soviet. Selanjutnya ada Perestroika atau rekonstruksi, dalam bahasa Rusia merupakan serangkaian perubahan kebijakan ekonomi Soviet yang dimulai pada tahun 1986. Nah, udah gitu teman-teman. Mungkin segitu aja ya, karena materi perang dingin sebenarnya sih gampang, cuman kalian harus paham pokok-pokok kenapa terjadinya perang dingin kayak gitu nih teman-teman. Nah, mungkin itu aja yang kakak bahas di materi ini. Mungkin kalau ada kekurangan kalian bisa tanya lagi ke aku di M.Faturiski, Instagram pribadiku di M.Faturiski, dan bisa chat juga di admin Neo Story. Oke, mungkin sampai sini aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.